dari mobilan sama itu lah. Di sini mau dulu nanti di sana. Ya amin.
dari kamar mandi ya. Oh, masih di tanah. Yang ada di penyakit di sana. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-musyrikun walau kariha al-munafiqun. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha, walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahan wahidan wa rabban shahidan wa nahnu lahu muslimun.
واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الأفلاك، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلق الدنيا إلى يوم الطلاق. واسترنا بين يديك يا عزيز يا غفار. أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى بعبادته لعلكم ترحمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال أيضا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat al-Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, sang pengatur segalanya, bahkan sang pengatur segala sesuatu apapun yang ada di sekeliling kita, bahkan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kembali kita haturkan untuk Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah telah memberikan nikmat yang tak terbatas, nikmat yang tak terhitung. Nikmat yang tak terbatas itu adalah adanya Allah memberikan kita keyakinan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan adapun nikmat yang tak terhitung itu, oleh karena Allah memberikan keinginan, Allah memberikan kemauan, bahkan Allah memberikan segala sesuatu yang mendukung daripada keinginan, kemauan yang ada dalam diri kita untuk mengabdi selamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meniti cinta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu ya Rasulullah, beserta umatmu ya Rasulullah, beserta pecintamu ya Rasulullah, mereka yang tidak pernah kosong hatinya darimu ya Rasulullah. Fathan mubina, keterbukaan yang nyata, keterbukaan hati, keterbukaan rasa, keterbukaan jiwa, bahkan keterbukaan kemakrifatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan keterbukaan cinta yang sejati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memberikan keterbukaan dalam diri kita dan segalanya, ternyata ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang akan Allah anugerahkan untuk kita yang telah mendapatkan keterbukaan tersebut? Kembali Allah menjawab, liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena Allah ingin, Allah mau napuin Allah Ta'ala nanapangan dosa-dosa kita. Allah ingin memaafkan dosa-dosa kita, ma taqaddam, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, bahkan yang kedua. Ternyata bukan hanya itu yang Allah akan berikan, namun itulah yang menjadi awalan dari pemberian dan anugerah Allah untuk kita. Karena Allah tahu, Allah paham bahwasanya kita tidak pernah luput dari kesalahan, tidak pernah luput dari khilaf. Andai turun nafas, tidak dosa dalam kehidupan kita. Dan itu adalah telah menjadi fitrah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemberian pertama adalah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Pak Dapan oleh dikuatkan Puan Maraja Allah Subhanahu wa taala. Setelah segalanya Allah maafkan, setelah narapangan di Allah Subhanahu wa taala, yang pembuktian pemaafan akan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersihnya hati kita. Dan dari setiap hati yang bersih itu, maka Allah kembali akan memberikan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Yang selanjutnya Allah menyatakan, wa yahdiyaka as-sirata wa yutimma ni'matahu. Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Nikmat dalam bahasa terdekat dalam dunia sufi adalah ama senangan, ama nyamangan, keindahan, kelezatan, kenyamanan, dan berbagai bahasa pendekatan tentang nikmat itu sendiri. Ketika hati merasakan nikmat, Allahu Akbar. Ketika hati kita merasakan nikmat, saya ulangi sekali lagi. Ketika hati merasakan nikmat, ketika hati merasakan penyaman tanaraka menyamanna, sampai kita tidak mampu membahasakan doa penyaman dan natama dia lusna ateta Allah Subhanahu wa taala, pahamilah bahwa saat itu kita sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bersama dengan kehalusan, kelembutan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pahamilah saat itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dihadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakah pengampunan, barakah nikmat itu kembali Allah akan memberikan, wa yahdiyaka siratan mustaqim. Allah akan memberikan selanjutnya, yakni Allah akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Dengan kata singkat adalah kehidupan kita, kehidupan yang terpetunjuk. Kehidupan kita, kehidupan yang terarah, dan kehidupan kita yang punya garis lurus menuju Sang Pencipta dan kekasih beliau, kekasih Allah, baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang terpetunjuk, hamba yang selalu diberi petunjuk, hamba yang selalu mendapatkan anugerah hidayah,
maka dalam kehidupannya itu dia akan berlaku, dia akan berbuat apapun yang dia perbuat, tapi di balik perbuatannya selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah, untuk Allah, segalanya dari Allah dan kembali kepada Allah, kemudian dilengkapi dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang bermakna dan berarti kelak Allah akan berikan dia kenikmatan yang terbatas karena Allah akan hidupkannya, bangkitkannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolak bihadirin tolak bin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi yang Allah akan berikan dengan adanya keterbukaan itu dari Allah? Min balik Allah ta'ala Panasa wa yansurukallahu nasran aziz. Allah pun akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang telah Allah berikan keterbukaan, yang telah Allah berikan kecintaan, dan yang telah Allah berikan keikhlasan dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Dalam posisi bagaimana? Dilalanna tokkotiyapan niapannya, Allah memberikan pertolongan itu. Pertolongan yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Liwattunna masih sarai tuhut tak daya wata, yang suatu saat nanti entah itu malam, entah itu siang, entah kala itu kita sehat atau kala itu kita sakit, dimanapun buat napoero kuat, napupak ganta kuat, boleh niatan Tuhan dan Allah Ta'ala ngasih syarat tuhut tak daya wata, belok tak belok, mau atau tidak, ikhlas atau tidak, maka akan berpisahlah tubuh itu dan roh. Tapi lawa Allah Ta'ala wa yansurakallahu nasran aziz. Dan akan dito pun Allah subhanahu wa ta'ala, nyamian nai pun Allah subhanahu wa ta'ala, namiwengan pun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan anugerahkan kita pertolongannya yang teramat besar dan teramat agung adanya. Dengan adanya kita bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terlepas dan berpisahnya tubuh dan roh kita seiring dengan iman kita kepada Allah. Berpisahnya tubuh dan roh kita diliputi dengan kesempurnaan Islam kita. Bahkan berangkatnya roh kita kepada Allah, siti akyan dan siandara ihsan kita kepadanya, yakni la wujud illa wujudullah. Tidak ada yang ada melainkan hanya Allah jua sekali. Tolak bihadri, tolak bila Allah subhanahu wa ta'ala. Pahamilah. Kemudian Allah kembali menjelaskan untuk kita semua. Pahamilah untuk wahai hambaku, wallahi, dialah Allah. Oleh karena sebagian ulama sufi, salah satu zikir pendekatan kepadanya adalah hu yang berasal dari kata huwa, yang bermakna adalah huwallah, yang bermakna walladzi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang diinginkan? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Pahamilah untuk kalian wahai hamba Allah, dialah Allah, dialah Allah. Sekali lagi, alawena mutu puas semata. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, yang menganugerahkan, yang memberikan, yang menurunkan, yang menyisipkan, yang menanamkan di dalam setiap hati orang yang beriman. Di dalam hati atau tempat tugas di Allah Ta'ala, ia moga maola batania tangalan tugas tangalan dari Allah Ta'ala, dan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang membuatnya akan jauh dari Allah dan jauh daripada Rasulullah. Mengambil Allah Ta'ala as-salas sakinah alawena tuma'anna Allah Ta'ala lan yatina tumatappa, ketenangan jiwa yang teramat sangat, kenikmatan yang tak terbatas, kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata apa yang ada
dibanding ketenangan yang Allah berikan di dalam hati setiap orang yang beriman. Kembali Allah Subhanahu wa taala menjawab, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar semakin waktu berjalan yang kita lalui, semakin bertambah pula keimanan yang ada dalam diri kita. Seolah Allah menyatakan untuk kita, seolah Allah memberikan peringatan untuk kita bahwa pahal mapia-pia na iya tudi tapak iwata kalawita isubit tamu. Saya ulang, telah menjadi fitrah manusia, iman itu akan kembang kempes. Suatu saat mungkin kita sangat beriman dan sangat merindukan Allah dan Rasulullah, tapi dari waktu yang lain, pada saat yang lain pun hati kita kosong, hati kita jauh, bahkan hati kita tidak sadar bahwa suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan dan anugerah semua nikmat yang telah kami sampaikan di awal dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kembali Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walillahi junudus samawati wal ard, pahamilah untuk kalian bahwa milik Allah lah tentara-tentara di balik bumi, yang ada di bumi dan ada di langit. Dengan kata lain, malaikat-malaikat Allah lebih singkat lagi dan lebih dekat lagi pemahamannya adalah kehidupan kita atau tak dindingino, tak pernah jauh dari pengawasan para malaikat Allah. Wa kana Allahu azizan wa kana Allahu aliman hakima. Dan pahamilah, hanya Allah lah yang memiliki dan mempunyai aliman, ilmu pengetahuan, hakiman, dan hanya Allah yang sangat bijaksana. Terakhir Allah menyebutkan pada surah ini, Allah menyebutkan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Sungguh indah kalimat Allah. Allah menyatakan Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan tanpa kecuali dari hambanya yang telah bersyahadat, menguatkan syahadatnya, yang telah meniti cinta pada Allah, menguatkan cintanya pada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan hambanya tersebut ke dalam surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang ada, telaga-telaga yang ada. Dan Allah menyatakan khalidina fiha, dia akan selamanya di dalamnya. Kalau Allah menyatakan selamanya, bahkan dia tidak akan pernah keluar dari surga itu, tidak akan pernah jauh lagi dari surga itu, apatah lagi tidak akan pernah dikeluarkan kembali oleh Allah dari surga itu. Wa yukaffir ankum sayyi'atihim, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, sehingga yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, sehingga mereka semua masuk ke dalam surga tanpa ada hisab. Wa kana dzalika 'inda Allahi fawzan 'azima, dan itulah pemberian Allah yang teramat besar. Hadirin jamaah salat al-Id al-Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari ini Allah ingin melihat siapakah di antara kita yang menguatkan imannya. Allah ingin tahu siapakah di antara kita yang merindukan Allah dan Rasulullah. Dan Allah ingin paham siapakah diri kita yang dalam kehidupannya selalu karena Allah dan Rasulullah, demi Allah dan Rasulullah, tak satu pun perbuatan, tak satu pun andan yang ini nawalan dia Pak Maikna, andan yang elu akan tadi lalan dia tena yang melainkan oleh Allah. Karenanya Idul Adha ada dua hal yang baik untuk kita pahami secara singkat. Yang pertama, penamaan Idul Adha yang berarti adalah hari penyembelihan atau Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dan yang kedua, pada Yaumun Nahar, Yaum Idul Adha, ada lepasnya wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan Jabrah di Mina, yang berarti bahwa pada hari raya Idul Adha pun bahagian daripada manasikul haji, pelaksanaan rangkaian-rangkaian yang seharusnya dilakukan dalam ibadah haji. Ayuhal muslimun al-hadu rahimakumullah. Karenanya ada hal yang menarik untuk kita pahami dan cermati di pagi yang sangat berbahagia ini, yakni
Nama Allah Subhanahu wa taala lul kormalabi saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumha. Pahamilah untuk kalian wahai hambaku, dari seluruh nikmat yang aku berikan kepadamu, dari seluruh anugerah yang telah aku berikan dan anugerahkan kepadamu, saya ingin melihat kembali apakah kalian termasuk dalam golongan hamba Allah yang tahu bersyukur kepadaku. Saya ingin tahu kembali dan ingin melihat kembali apakah antara kalian ada yang masih peduli dengan nikmat itu, bahwa nikmat itu bukan ada dengan sendirinya, tetapi nikmat dan anugerah itu ada sang pemilik dan ada sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah menyatakan bagaimana? Hambaku, laksanakanlah kurban. Laksanakanlah kurban. Sekali lagi, laksanakanlah kurban. Tetapi pahamilah di balik kurban yang kalian laksanakan itu, apa nama Allah Subhanahu wa taala? La yanalallaha luhumha. Teori bahasa Arab, disiplin grammar bahasa Arab membaca kita, ketika Allah memulai kata dengan lam, itu beda dengan kata lam, dan itu beda dengan kata lam. Lam adalah salah satu kata penguatan yang sama sekali tidak akan pernah terjadi. Allah menyatakan la yanala. Allah sama sekali tidak akan pernah sama sekali sampai kepada Allah secara fisik. Sama sekali tidak akan pernah sampai secara fisik. Bahkan distatuskan mustahil hal itu akan sampai secara fisik. Apa? Luhumha, daging dari sesembelihan kurban kita, tania dagingna meluk naik ke Allah Ta'ala. Waladuha, tania to cerakna pun Allah Ta'ala meluk naik. Walakin yanalu taqwa. Tetapi Allah menegaskan, yang Allah ingin tahu sekalipun Allah Maha tahu, yang Allah ingin lihat sekalipun Allah Maha melihat, yang Allah ingin saksikan sekalipun Allah Sang Maha saksi. Apa milik taqwa? Apa milik taqwa? Apa milik taqwa? At-taqwa adalah ketakwaan dalam hati kita. Tolak bihadirin, tolak bin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memakai dan menyandarkan kata takwa dalam persoalan kurban ini, maka yang dicari oleh Allah adalah kecintaan kita, kerinduan kita, kerelaan kita, keikhlasan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, kemudian kerelaan dan keikhlasan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun wala bihadrin, di balik daging sesembelihan kurban, pahamilah, dari setiap yang pernah teraliri oleh darah, dari daging yang ada di balik sesembelihan kurban kita, pahami mapia-pia, anetama diateta mapia-pia, bahwa daging itulah kelak yang akan membantu kita melewati siratan mustaqim. Allah. Sekali lagi, yang mungkin daging namanya ini, dan apa ya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bisa membantu, sangat membantu kita melewati siratan mustaqim. Hingga Nabi bisa tahu akan melewati siratan mustaqim. Hatta al-anbiya wal mursalin, bahkan sampai para nabi dan rasul pun akan melewati siratan mustaqim. Dan pahamilah yang kedua, wadukuha, darah dari hewan sesembelihan kita. Pahamilah, ketika darah itu membasahi bumi. Saya ulangi, ketika darah itu menetes dari tenggorokan hewan sesembelihan kita yang distatuskan sebagai kurban, ketika rakda ti mediuk membasahi mediuk cerakna dan didita dapu Allah Ta'ala, saat itu pula seluruh malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Allahu Akbar. Sinalona malaikat dapu Allah Ta'ala tanpa terbatas berapa jumlahnya malaikat ini, sejumlah dengan kun fayakun ya Allah, semuanya meminta di hadapan Allah. Apa nama malaikat dapu buat ada pangan itu dosa buat, ada pangan itu dosa buat, ada pangan itu dosa buat. Bahkan darah yang menetes itu sendiri pun meminta kepada Allah, Tuhan, janganlah saya sampai membasahi bumi ini, bumimu ini ya Allah.
melainkan saya jadi saksi engkau telah memaafkan dosa-dosa mereka. Tolak dihadiri, tolak bina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, salah satu ciri khas kematian seseorang adalah hilangnya darah pada diri kita. Mau mati tahu, cabut jerata. Seulangi, mau mati tahu, cabut jerata. Di luar orang yang mati dalam keadaan kecelakaan atau luka, kemana darah mereka? Yang tak terlihat menetes secara fisik. Tu mati didoyai, tu didoyai. Ikhwan akhwat kita, saudara-saudari kita, luareta, tobeta, keluarga kita yang kita ikut mendampingi sakratnya. Kemana darah yang ada dalam dirinya? Kemana bahagia? Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu adalah gambaran singkat di sisi ta'iyad yang asal ma'uan. Itulah salah satu dari barakah yang namanya berkorban. Ketika pulangnya dan kembalinya darah seseorang yang dalam sakratul maut itu kembali kepada Allah, pahamilah, dari setiap darah itu akan bertasbih, bertahmid dan bertahlil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimaafkan dosa-dosanya. Fulan bin fulan, Si'ah bin Si'ah bin Si'ah. Ayuhal muslimun alhamdulillah rahimakumullah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan oleh sesi ta'yan masalah. Apa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu sa'atun. Nawa ilma, apabila kalian memiliki kesanggupan. Ini sangat kesanggupan dalam agama kita. Dan nak banggi mu diambil, dan nak banggi mu dipakai maliman anda mengari. Anda banggi mu namarra anak tak dan keluarga tak di pagi dan petang hari. Muat dia banggi mu labainan. Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang sudah punya kelebihan dari hal itu, falam yudhi, lantas dia tidak mau berkurban, sekali lagi tidak mau berkurban. Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabunna musallana, janganlah ia mendekat ke musallahku, janganlah ia sampai masuk ke masjidku, tempat sujudku. Bahkan bahasa suci mengatakan, jangan berharap aku akan bertemu dengannya. Jangan berharap dia akan mendapatkan syafaatnya. Padahal tumalak dihadri, ada waktu dan dirandom makanya Nabi ta. Anda tu dan dirandom madini muak malai tu yang hera muak tanya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tumalak dihadri sebagai penutup uraian khutbah Idul Adha pada hari ini, semoga kita semua yang hadir pada hari ini, kalau yang sempat berkurban tahun ini, faqulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan daripada ulama-ulama sufi yang diterima dari guru-guru beliau, dan pesan daripada para wali, karena wali ini mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama Tuhan kata, apa nama wadina kepada Allah Ta'ala, apa nama para ulama-ulama sufi yang dekat batinnya kepada Allah. Setiap orang yang berkurban jangan sampai tidak melihat menetes darah hewan kurban. Sekali lagi, setiap mereka yang berkurban jangan sampai tidak melihat pada saat disembelih kurbannya, melihat darahnya itu menetes. Kenapa mesti melihat sekalipun bukan kewajiban? Kenapa? Karena pada saat darah itu menetes, maka hendaknya lah yang berkurban itu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ketika berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, nasabi colokna tetesnya darah itu dari hewan sembelihannya, pada saat itu doaun mustajabun, tidak pernah Allah menolak doa pada saat itu. Salah satu doa yang dimustajabkan oleh Allah, salah satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah dan tidak pernah diundur-undur oleh Allah adalah mereka yang berkurban kemudian melihat sesembelihannya menetes darahnya, mirrabba di depan Allah Ta'ala, meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan iman dan Islam, dan meminta di hadapan Allah akan dimatikan, dihidupkan kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hanya berkurban, keluarga yang berkurban pun insyaallah wa barakatuh Nabi, mereka pun akan mendapatkan hal yang serupa dari orang yang atas nama berkurban itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau pada tahun ini kita tidak sempat berkurban, maka tolong jangan tinggalkan masjid ini, melainkan kita telah berniat dan berdoa di hadapan Allah, ya Allah beri aku kesanggupan
Beri aku keluasan rezeki. Beri aku kesempatan ya Allah untuk berkurban di tahun yang datang. Yang kedua, alhamdulillah Saudi Arabia telah membuka untuk melaksanakan ibadah haji. Kita berharap sekalipun hujaj duyufur rahman, sekalipun yang berhaji pada tahun ini tidak akan pernah bisa mencium hajar aswad. Tidak akan pernah. Jangankan mencium hajar aswad, menyentuh dinding Ka'bah saja tidak akan pernah bagi mereka hujaj pada tahun ini, karena di Padang tidak diberi kesempatan. Tetapi alhamdulillah, sekalipun mereka tidak sempat mencium hajar aswad, sekalipun mereka tidak akan sempat menyentuh, memegang dinding Ka'bah, tapi alhamdulillah mereka wukuf pada hari Jumat, yang berarti mereka mendapatkan haji akbar yang seimbang dengan 7 kali berhaji. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini adalah hamba Allah yang Allah tentukan dan Allah takdirkan dapat menunaikan ibadah haji. Amin. Semoga kita semua dapat, jangan sampai mengembuskan napas yang terakhir ya Rabbana sebelum kami Engkau anugerahi untuk melihat Ka'bah secara langsung, mencium hajar aswad secara langsung, dan duduk bersilah berzikir dan rangkaian ibadah di Raudhah An-Nawawiyah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه واتصلت عين بناظرين وأذن بخبر. وبعض أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والفطر والأضحى لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Wahai Allah yang maha segalanya, wahai Allah yang maha segalanya, wahai Allah yang maha segalanya, hari ini kami berkumpul di tempat yang suci ini dan kami membayangkan dan menghayalkan diri kami di ruang Ka'bah pada saat ini dengan masjid Ka'bah ini ya Allah. Karenanya ya Allah, ada penganasan itu di dosa-dosanya yang biasa. Amin. Maafkan dosa kami semua yang hadir pada saat ini ya Allah.
dosa diri kami, dosa kedua orang tua kami, mertua kami, keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan keturunan setelah kami, ya Allah. Kami memohon maaf kepada-Mu ya Akramal Akramin. Janganlah sisahkan satu dosa sekecil apapun dalam hati kami, melainkan maafkanlah pada hari ini, ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Allah, bukalah langit yang 7 susun ini. Bukalah aras kursia sebagai saksi kami meminta maaf di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon maaf di hadapan-Mu ya Allah. Kami meminta pintu maaf-Mu ya Allah. Dan pada hari ini disaksikan para malaikat-Mu ya Allah. Setiap kami punya hajat, setiap diri kami punya keinginan, setiap diri kami punya kemauan dalam hati. Makanya ya Allah, karenanya ya Allah, bisababi Nabi SAW, biberkatil Qur'an, kami minta kepada-Mu, terimalah hajat-hajat kami, terimalah doa-doa kami, sampaikanlah kami kepada hal yang kami inginkan di dunia ini. Terlebih lagi, berikanlah kami apa yang kami inginkan akan akhirat dan kelak. Ya Allah, ya Akraman Akramin. Ya Allah, suatu saat nanti kami akan menghembuskan nafas yang terakhir dan kembali kepada-Mu ya Allah. Kami meminta kepada-Mu, disaksikan oleh para malaikat-Mu, didengar oleh Rasul-Mu yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan didengar oleh-Mu yang maha mendengar. Kami meminta, mudahkanlah kami ketika kami menjalani, menghadapi proses sakratul maut ya Allah. Jangan pisahkan kami dari iman. Datori pasti sare tapak niat ya sadar. Datori pasti sare asal langan niat ya sadar. Datori pasti sare keyakinan niat ya sadar. Berwujud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu saat nanti ya Allah, ketika Engkau telah memusnahkan kehidupan manusia secara menyeluruh, bahkan Engkau menghancurkan bumi yang tempat kami berpijak ini, bahkan langit Engkau hancurkan semuanya ya Allah. Kemudian Engkau bangkitkan kami semua, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Kemudian kami Engkau kumpulkan di padang mahsyar. Dan yang Engkau jadikan padang mahsyar itu adalah Arafah ya Allah. Bumi suci, tanah suci Arafah ya Allah, tempat hukumnya orang yang berhaji ya Allah. Tanah itu kelak akan Kau jadikan sebagai padang mahsyar ya Allah. Tolong ya Allah, kumpulkanlah kami di tempat itu, tapi gabungkanlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami bersama para alim ulama ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama para wali-wali ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Kumpulkan kami bersama tabi'in, bahkan bersama tabi'in, bersama salafus saleh. Bahkan kumpulkan kami bersama dengan kedua orang tua kami ya Allah. Mertua kami ya Allah, keluarga kami tercinta ya Allah, anak-anak kami tercinta ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan kami dengan Rasulullah, jangan jauhkan kami dari Rasulullah, tapi dekatkanlah semakin dekat, bahkan tak terhitung kedekatan itu akan diri kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma adinna la tahta dhilli arsyik. Yauma la dhilla illa dhilluka wa la baqiya illa wajhuka ya Allah. Ya Allah, di hari kemudian nanti matahari Engkau tentukan sejengkal dari kepala kami semuanya ya Allah. Karenanya di tempat itu kelak kami meminta adillana, naungilah kami ya Allah tahta dhilli arsyik, di bawah naungan aras-Mu ya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluk, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari-Mu ya Allah. Wala baqiya illa wajhuk, dan tidak ada yang tersisa kecuali kekuasaan-Mu ya Allah. Wasqina min haudi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah keringnya tenggorokan kami di tempat itu ya Allah. Berikanlah kami dan golongkanlah kami, takdirkanlah kami, tentukanlah kami, jadikanlah kami dari hamba-Mu yang meminum air dari tenaga baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini dengan adanya sisa umur yang Engkau pinjamkan karena kami tidak tahu entah besok atau malam, entah bulan ini atau bulan depan, entah tahun ini atau tahun depan. Kami tidak tahu kapan kami akan kembali kepada-Mu ya Allah, namun pastinya kami akan kembali. Kami minta
Di sisa umur yang Engkau pinjamkan ini, bimbinglah selalu dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Bimbinglah selalu dalam percintaan kepada Rasul-Mu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat-Mu ya Allah, dengan adanya Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu bighairi hisab. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada neraka-Mu ya Allah. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Engkau muliakan. Ya Azizu, ya Ghafar, wahai Maha Perkasa dan yang Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin. Sebelum kami turun dari mimbar, sampaikan doa kita dalam hati masing-masing. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ba. 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 Kan. Jaga ya, jaga ya.